izinkanlah aku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali bersama saya Rahma Talita di program PKTV Talk. Dan pada kesempatan kali ini masih dalam suasana Kartini ya, di bulan April ini saya sudah bersama dua narasumber yang sangat menginspirasi tentunya, dan juga selama ini memperjuangkan bagaimana kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Kita sapa dulu beliau, ada Wakil Wali Kota Bontang Ibu Hajah Najirah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Baik, di sampingnya Ibu Hajah Najirah ada Ibu Dini Hanggara Patrianta selaku Ketua PKPKT. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik juga ya Bu ya. Baik Bu, kita saat ini akan membahas tema tentang peran perempuan masa kini, dan tentunya menjalani rutinitas sebagai wanita di rumah maupun menjadi wanita karir itu kan tidak mudah gitu, dan mungkin nanti bisa memberikan tips maupun masukan untuk perempuan-perempuan Kota Bontang maupun yang ada di Indonesia umumnya. Bagaimana sih peran perempuan seharusnya di era saat ini yang ada sudah diberikan tauladan dari ibu kita Kartini saat itu. Baik, saya langsung ke Ibu Najirah. Bu, bagaimana langkah-langkah pemerintah selaku Wakil Wali Kota Bontang, pimpinan Kota Bontang ini dalam hal meningkatkan aspirasi maupun peran wanita di Kota Bontang, Bu? Ya, baik. Yang pertama, saya mewakili pemerintah Kota Bontang mengucapkan selamat Hari Kartini ya. Yang kemarin dilaksanakan itu pada tanggal 21 April 2024. Semoga dengan motivasi Kartini, wanita-wanita hebat di Kota Bontang ini akan lebih mengekspos segala bakat dan kemampuannya untuk menjadi wanita yang hebat ya. Tentu di dalam pertanyaan tadi langkah-langkah pemerintah secara konkret ya, di mana di dalam program dan kesempatan yang selama ini yang dilaksanakan oleh pemerintah, kami lebih banyak melibatkan kaum perempuan di dalam organisasi perempuan tentunya, dan pemerintah juga memberikan spot dan mendorong berdirinya organisasi perempuan yang ada di Kota Bontang, karena melalui organisasi inilah mereka dapat mengeksplor kemampuan atau bakat yang mereka miliki serta saling mendukung ya. Nah, sekarang ini kan banyak organisasi-organisasi yang ada di Kota Bontang. Disinilah kita memberikan kesempatan kepada kaum perempuan. Baik, kalau organisasinya sendiri Bu, bisa dijelaskan apa saja sejauh ini yang ada di Bontang? Ya, memang kebetulan saat ini yang sebagai ketua gabungan organisasi adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Namun saya juga pernah dulu menjadi ketua organisasi sebelumnya. Ya, memang banyak. Yang jelas kayak organisasi-organisasi wanita yang seperti PIKA sendiri ya, Persir dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang tumbuh saat ini organisasi yang ada di Kota Bontang. Nah, lewat organisasi inilah bagaimana kita selaku pemerintah bisa mendorong dan mensupport mereka, khususnya kaum-kaum perempuan yang ada di Kota Bontang ini untuk mengembangkan bakat. Ya. Baik, sejauh ini Bu, apa yang dilakukan pemerintah dengan banyaknya organisasi perempuan tentunya untuk mengeksplor itu tadi bakat dan minat daripada para wanita-wanita Bontang? Ya, tentu dengan adanya kita memberikan pelatihan kepada kaum-kaum perempuan yang saat ini, dan tadi juga barusan tapi tadi secara umum ya, bukan hanya perempuan saja, tapi juga kaum laki-laki. Tapi terkait masalah perempuan, sudah banyak yang pemerintah berikan kepada kaum perempuan yang ada di Kota Bontang ini, baik lewat LSM, organisasi yang ada, kita sudah banyak memberikan pelatihan yang ada. Iya.
mungkin Sesuai, seperti sesuai minat bakatnya ya Iya, minat tentunya ya. bakatnya. Seperti kalau memang bakat itu perempuan adalah menjahit, kita berikanlah untuk sesuai dengan Khusus bakatnya, ya khusus gitu. Oke. Jadi itulah salah satu program juga yang selama ini sudah kami jalankan. Oke, bagaimana pemerintah sendiri Bu mempromosikan tentunya dengan banyaknya organisasi maupun bakat dari para perempuan itu kan tentunya harus kita promosikan agar masyarakat luas tahu bahwa orang-orang Bontang ini berpotensi nih punya bakat di situ. Seperti apa pemerintah? Iya, memang contoh di sini banyak LPK ya. Nah, LPK ini kebanyakan adalah kaum perempuan yang menjadi pelatih-pelatih yang ada. Nah, dengan adanya latihan-latihan yang sudah kita berikan itu, disinilah kita bisa mempromosikan mereka dari hasil apa yang sudah mereka berikan pelatihan itu. Yang saat ini contoh seperti membuat batik ya, batik seperti batik kuntul perak dan lain sebagainya. Ini kan banyak sekali yang sudah ada di Kota Bontang, dan inilah lewat sanalah kita bisa mempromosikan inilah hasil dari kaum-kaum perempuan yang ada di Kota Bontang. Oke, baik. Tadi sudah disinggung nih ada Pika juga dalam hal organisasi wanita. Tentunya ada Bu Dini nih. Saya Bu mau tanya Bu, bagaimana Bu Dini sebagai ketua Pika PKT dalam hal merangkul perempuan-perempuan daripada istri-istri karyawan PKT Bu untuk berdaya Bu, untuk bisa menunjukkan bakat dan minatnya sendiri agar tidak tergeser daripada laki-lakinya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk Kartini semua adik-adik Indonesia. Semoga mereka tetap memberikan manfaat dan efek yang baik bagi kesamaan gender dengan para pria. Oke, untuk kami bagaimana untuk mengorganize ibu-ibu, khususnya karena Pika PKT ini adalah persatuan istri karyawan, di mana kami memiliki anggota sekitar 1.200 lebih. Nah, itu untuk bisa ibaratnya memanage itu semua, kami memiliki beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang sosial, terus bidang usaha, di mana pada setiap kegiatan kami juga mengajak mereka sesuai dengan kemampuannya. Contohnya untuk di bidang pendidikan, kami memiliki PAUD di mana hampir semua yang mengajar di sana adalah kaum wanita. Dan juga untuk bidang usaha, kita juga apabila ada event, itu semuanya adalah yang berkecimpung ataupun masuk dalam kegiatan itu adalah wanita juga. Ya, seperti itu. Dan kami ibaratnya hampir 90-80% kegiatan yang kami lakukan memang dari anggota untuk anggota. Seperti itu. Kalau dari bidang yang lain Bu? Kalau dari bidang lain, karena kembali lagi kami adalah merupakan persatuan istri karyawan, semua juga perempuan tentunya. Dan kegiatan-kegiatan contohnya kalau untuk bidang sosial, itu semua manage dari perencanaan, pengorganisasian, dan eksekusi, itu semua dilakukan perempuan. Dimana memang tidak ada laki-laki, maksudnya yang di organisasi kita ya, tapi untuk author support, maksudnya dari perusahaan tentu kita juga tetap membutuhkan mereka untuk sebagai support dari kita, mensupport kita. Oke, baik. Ibu Dini tadi bilang bahwa semua total bisa sampai 1.200 lebih. Iya, betul. Tentunya dengan berbagai aspek program dari pendidikan maupun pemberdayaan yang lain, tidak bisa semua istri-istri karyawan itu ikut di situ. Seperti apa Ibu mengajak mereka agar ya maulah gitu? Oke, jadi kami ini memiliki di samping pengurus ada ketua bidang, wakil ketua bidang dan anggota, tentunya ada koordinator unit kompartemen. Jadi melalui mereka kami mengajak ibu-ibu, contohnya apabila kita memiliki sharing knowledge yang diadakan oleh induk dari Persatuan Istri yaitu PKPI, maka kami akan melalui pada mereka untuk men-share ibaratnya edukasi yang akan di-share oleh pihak PKPI.
Jadi memang tidak semuanya ya ibu-ibu itu akan mengikuti karena juga keterbatasan biasanya kita lakukan melalui online ya. Zoom itu biasanya ya antara 500 atau 1000. Jadi kita lebih fokus kepada ibu-ibu yang sesuai dengan apa yang akan di-sharekan. Jadi apabila itu memang senang masak, kita tidak mungkin akan meminta atau mengajak mereka yang senangnya potong rambut gitu ya begitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya Kornitkom kami dibantu oleh kompartemen unit itu mereka sudah tahu nih anggota-anggotanya yang bisa untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Oke, baik. Kalau Pika sendiri Bu, kalau melakukan program apakah bisa sebulan sekali atau menunggu instruksi dari pusat Bu? Alhamdulillah kami itu setiap tahun sebelum pergantian tahun kita mengadakan meeting di mana program kerja 2024 itu sudah terarrange di 2023. Di mana program kerja kami Pika PKT itu akan kami sinergikan dengan program kerja yang sudah di-arrange oleh Pika Pupuk Indonesia. Ada beberapa karena juga ada beberapa anak perusahaan ya dari Pupuk Indonesia itu. Jadi kita terkadang timbal balik lah. Misalnya kalau mereka sudah mengadakan sharing knowledge ataupun pelatihan dengan tema yang sama, berarti kita tidak. Jadi kita sama yang lain itu bersinergi gitu. Dan tidak Pupuk Indonesia atau PKPI itu memberikan kebebasan kepada kita untuk mengembangkan dan juga menjadikan ibu-ibu ini kreatif dan bermanfaat gitu loh. Oke, baik. Kalau kita berbicara Kota Bontang, Bu, otomatis istri-istri karyawan Pupuk Kaltim dan juga warga Kota Bontang, bagaimana Ibu sebagai Ketua Pika bersinergi dengan pemerintah dalam hal memajukan minat dan juga kreativitas para perempuan-perempuan Pika, Bu? Baik, kami sejauh ini Pika juga memiliki kami itu dapat tanggung jawab di IP Kaltimra. Jadi kita bersinergi khususnya kalau untuk IP BUMN Kaltimra itu yaitu ada BNI, BRT, Sukovindo. Nah kita di situ melakukan kegiatan yang bisa bersinergi dengan kita. Kalau untuk dengan pemerintah banyak yang sudah kita lakukan dengan pemerintah. Contohnya apabila kemarin beberapa waktu lalu kami mengadakan kalau tidak salah lomba dan training tentang ekoprint. Dan kami ini meminta juri dari pihak pemerintah Kota Bontang seperti itu untuk bersinergi seperti itulah. Karena memang ya harus ada gimana ya kalau dari kan yang sudah mumpuni dari pemerintah Kota Bontang tentu lebih daripada kita. Tentunya kami sebagai ibaratnya masih perlu untuk belajar. Jadi kita minta bantuan dari pemerintah Kota Bontang seperti itu. Oke, kalau dari Pika sendiri kan bulan April ya, ulang tahun ya Bu ya. Nah, apa yang sudah direncanakan maupun sudah dilakukan ini Bu untuk menyambut HUT Pika PKD sendiri dengan pemerintah tentunya yang dikolaborasikan dengan pemerintah? Oke, untuk biasanya kami untuk HUT Pika PKT itu memang untuk kolaborasi bisa dikatakan tidak terlalu prosentasenya tidak terlalu banyak. Jadi kami minta bantuan contohnya untuk juri tamu, terus kita mengundang pada acara-acara yang kita adakan dan kami untuk setiap ulang tahun itu sudah pasti kita mengadakan seperti bakti sosial. Kemarin kita membangun merenovasi 2 sekolah seperti itu dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya kita di luar lingkup perusahaan. Oh iya, kita ibaratnya kita bukan di lingkungan internal Pupuk Kaltim tapi di luar. Seperti itu. Ibaratnya kita juga CSR-nya perusahaan lah seperti branding image untuk perusahaan juga. Dan kedua, kami sudah kalau setiap sebelum acara HUT, kami sudah memiliki program acara, Mbak. Jadi seperti kalau misalnya acara puasa kita itu memanggil para pensiunan juga untuk turut bersama-sama dengan kita. Terus kita juga mengadakan beberapa perlombaan di mana perlombaan itu benar-benar untuk meningkatkan
menarik edukasi atau manfaat untuk ibu-ibu seperti itu. Dan saya akuin bahwa ibu-ibu PKT ini memang luar biasa kreatif dan luar biasa kreatif, dimana contohnya kemarin kita mengadakan lomba ekoprint, terus mereka ngedesain baju, lalu lomba karena kita mengusung tahun ini adalah back to 90s, jadi kita perlombaan untuk senam kesegaran jasmani untuk tahun 90-an. Ya. Oke, baik. Saya ke Bu Najirah, Bu. Bu, dengan berbagai program yang sudah dilakukan PIKA, Bu, bagaimana pemerintah menyambutnya dan apa yang akan dilakukan, Bu, untuk bisa bersama-sama membangun Bontang tentunya dalam hal perempuannya ini? Ya, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua PIKA PKT ya, di dalam bagaimana memberdayakan perempuan yang ada di khususnya PIKA PKT sendiri. Kami selaku pemerintah sangat mengapresiasi sekali, Bu, dengan kegiatan-kegiatan yang beliau sampaikan tadi. Nah, dengan kegiatan yang ada ini tentu selama ini memang sudah banyak bersinergi dengan pemerintah Kota Bontang ya, dalam memberdayakan perempuan yang ada di Kota Bontang. Contoh bakti sosial yang beliau laksanakan di dalam ini tentu juga ini Rangkaian HUT itu. iya, di dalam rangkaian HUT. Jadi antara pemerintah dengan PIKA sendiri ini sudah saling bersinergi ya di dalam programnya. Oke. Kemudian, Bu, kalau dari pemerintah sendiri melihat penduduk Kota Bontang yang cukup banyak perempuannya tentunya juga, bagaimana Ibu mengajak nih sebagai wakil wali Kota Bontang agar perempuan-perempuan ayo ini kita harus berdaya, seperti apa, Bu? Iya. Kalau kita berbicara tentang organisasi kan ya hanya orang-orang yang memang aktif, Bu. Bagaimana yang ya mungkin dari keterbatasan ekonomi seperti itu? Ya. Ya, tentu ini ya saya selaku pemerintah Kota Bontang ya, karena bukan dari organisasi yang ada saja yang selama ini kita berikan peluang ya, yang kita dukung untuk bagaimana meningkatkan baik itu dari segi ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi masyarakat bawah yang banyak juga ini adalah perempuan-perempuan yang tidak mampu dan lain sebagainya. Nah, disinilah kami selaku pemerintah lewat Dinas Ketenagakerjaan, kami bagaimana bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat yang ada, khususnya masyarakat yang kurang mampu, yang pendidikannya keterbelakangan ini yang selama ini juga yang sudah kami bina di dalam program kami ya, baik untuk bagaimana meningkatkan perekonomian rumah tangganya ya. Jadi hal ini, program ini memang yang sudah fokus kami laksanakan selama ini di dalam pemerintahan kami. Tapi memang terkait dengan hal perempuan ya, di luar itu juga ada kaum laki-laki juga ya. Jadi kita juga tidak meninggalkan dari kaum laki-laki yang ada. Tentu saya juga menginginkan khususnya wanita-wanita Bontang jangan sampai kita ketinggalan, khususnya adalah sumber daya manusia. Ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, Bu, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita bersama Ibu Dini Hanggara Patrianta dan juga Ibu Wakil Wali Kota Bontang, Ibu Haja Najirah. Namun sesaat lagi tetaplah di PKTV Talk. Bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Obrolan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Obrolan tolonglah jauhku, katakan padanya ku cinta dia. Amalannya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Obrolan hanya dirimu yang menyaksikan
saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Iya, iya, iya. Sungguh aku sayang kamu. Ya, ya, ya. Sungguh aku sayang kamu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di PKTV Talk dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan tema peran perempuan masa kini. Baik, saya ke Bu Dini nih, giliran Bu Dini. Bu, bagaimana sebagai Ketua PIKA PKT, apa yang dilakukan PIKA dalam hal menyamakan perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki, mengingat banyak sekali program-program yang sudah dilakukan perempuan-perempuan PIKA, Bu. Seperti apa? Sebetulnya kalau menurut saya untuk menyamakan secara manusiawinya tidak akan pernah sama, ya kan? Otomatis tanggung jawab seorang istri, seorang perempuan, ataupun seorang ibu itu tidak akan pernah sama juga dengan laki. Tapi untuk menyamakannya adalah di mana mereka harus mendapatkan, bukan harus, tapi kalau bisa mendapatkan hak-hak yang sama, baik di pekerjaan maupun di politik ataupun di bidang usaha. Itulah kenapa disitulah seorang perempuan kalau bisa tidak hanya bergantung kepada laki-laki. Bukan apa-apa, kita sebagai perempuan harus tetap menjadi seorang wanita yang aktif, seorang wanita yang kreatif, di mana kelak kita tidak tahu umur atau bagaimana nanti misalnya apakah ditinggalkan oleh suami terlebih dahulu, kita akan tetap bisa menjadi motor untuk keluarga. Juga seperti itu. Oke. Kemudian kalau programnya, Bu, kegiatan apa yang sudah mengajak wanita-wanita PIKA, Bu? Untuk kegiatan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa begitu banyak edukasi atau pelajaran atau training yang sudah kita berikan, di mana dari training itu mereka bisa memiliki keterampilan yang tadinya mungkin tidak memiliki keterampilan atau yang sudah memiliki keterampilan, di-upgrade keterampilannya, di mana dari situ otomatis mereka akan bisa memiliki penghasilan sendiri, tidak harus bergantung kepada suami. Seperti itu, banyak sekali program-program yang sudah kita ajak kaum wanita. Contohnya kita juga punya Trisi, yaitu di mana komunitas itu merupakan ibu-ibu yang memiliki kreativitas khususnya di handicraft. Untuk informasi, ibu-ibu ini telah memamerkan hasilnya di Inacraft tahun lalu di Jakarta. Dan juga untuk di bidang usaha, ibu-ibu ini kita mengajak ibu-ibu, walaupun bukan juga merupakan pengurus PIKA PKT, tapi merupakan pemasak, kita ajak juga. Jadi kita tidak tebang pilih seperti itu. Dan di mana dari hasil yang sudah dihasilkan mereka itu bisa menjadi bisa menjadi tabungan atau keperluan untuk mereka sendiri tanpa harus terus bergantung pada suami atau pasangan seperti itu. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat banyaknya ibu-ibu PIKA, Bu, seperti apa sebagai ketua PIKT bahwa PIKA ini bermanfaat loh gitu, padahal banyak sekali ibu-ibu yang bermalas-malasan aja sebagai ibu, apalagi punya anak-anak kecil. Seperti apa Ibu mengajak mereka? Tentunya memang tidak mudah ya untuk mengajak ibu-ibu dalam kreativitas, dalam aktivitas. Tentu kita sebetulnya harus menjadi model terlebih dahulu nih untuk agar program yang kita sampaikan menarik bagi mereka. Kalau program itu tidak memberikan value atau nilai atau kepentingan untuk mereka, otomatis mereka akan bermalas-malasan. Kita juga tidak berhenti untuk mengajak melalui ibu-ibu Kornitkom yang saya sampaikan, ibu-ibu pengurus dan anggota. Kita terus-terusan untuk mengajak agar mereka itu merasa bahwa
apa yang kami lakukan, apa yang program-program kami bukan hanya untuk kami, yaitu dari kami untuk mereka, untuk kita gitu. Pika itu bukan saya, bukan ibu-ibu pengurus, tapi Pika itu adalah kita. Seperti itu. Kalau saya ambil contoh Bu, sebagai ibu rumah tangga, Ibu Pika yang memang punya anak banyak nih, bagaimana solusi daripada Pika untuk mereka ibu-ibu yang memang punya kesibukan, kan punya anak itu pasti sibuk juga ya Bu ya, itu seperti apa? Untuk diketahui, pengurus kami itu tidak semua ibaratnya yang kalau tidak terlepas dengan urusan rumah tangga. Bahkan mereka kalau rapat suka ngajak anak-anak dan saya very welcome. Ya, betul. Karena saya tahu dan saya menyadari, saya juga seorang ibu, menyadari bahwa mereka itu yang sebetulnya bagi saya yang terpenting adalah keluarga. Dan tapi mereka masih bisa beraktivitas di luar. Otomatis kalau misalnya mereka lagi rapat, tetap aja banyak kok yang ngajak anak-anak seperti itu. Dan semua program alhamdulillah masih bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Bu, kalau dari suami sendiri tidak mengizinkan ini untuk bisa bersosialisasi, berorganisasi seperti itu, menurut Ibu seperti apa kesetaraan gender ini diartikan sama Ibu? Oke. Bagi saya kesetaraan gender kembali lagi tidak bisa menerobos hak prerogatif antara keluarga. Apabila kita tetap tetap dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa mengesampingkan nilai agama. Otomatis bagi saya apabila tidak diizinkan oleh suami, saya pun karena kembali lagi Pika PKT adalah social organization di mana tidak ada gaji di situ. Jadi saya tidak pernah memaksakan untuk mereka mengikuti kegiatan. Tapi tetap memotivasi, memberikan contoh agar mereka tertarik untuk mengikuti kegiatan dan program-program kita. Seperti itu. Oke, mungkin kalau tidak menjadi pengurus bisa mengikuti aja kegiatan-kegiatannya ya Bu ya. Oke, baik, saya ke Bu Wakil Wali Kota ini Bu Najira. Bu, kalau kita melihat di lingkup pemerintah sendiri ya, banyak juga wanita-wanita yang bekerja di pemerintahan. Sebenarnya pemerintah sendiri seperti apa sih Bu, bahwa masyarakat Bontang yang perempuan aja banyak kok yang jadi yang kerja di pemerintahan, seperti apa? Iya, baik. Dalam hal ini apa yang disampaikan tadi ya, memang di pemerintahan kami ini banyak kaum perempuan ya. Contoh, kami selalu memberikan sebagai atasan, kami selalu memberikan peluang untuk mereka bisa maju. Contoh saat ini, banyak kepala-kepala dinas, bahkan sekda kita sendiri adalah perempuan ya. Nah, dari sekretaris sendiri perempuan, bahkan kepala-kepala dinas ini kita banyak berikan kesempatan pada perempuan untuk menjabat sebagai pejabat yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bontang. Jadi saat ini kalau dilihat dari haknya perempuan itu banyak juga kita berikan hak-hak perempuan untuk menjadi pemimpin khususnya di dinas masing-masing yang ada. Ya. Oke, Bu, kalau saya bertanya pribadi Ibu sendiri nih Bu, sebagai wakil wali kota dan juga ibu dan juga nenek daripada cucu-cucu, seperti apa Ibu membagi waktu? Otomatis sebagai pimpinan Kota Bontang itu capek gitu Bu, seperti apa? Ya, nah inilah yang pentingnya yang namanya manajemen waktu ya. Artinya kita bisa mengatur semua waktu yang ada, apa yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimana ya tentu saya sebagai sekarang karena memang sebagai ibu dan sebagai bapak juga di dalam rumah tangga saat ini, dan tentu juga sebagai orang tua di dalam pemerintahan ini, bagaimana kita bisa mengayomi masyarakat kita. Tentu dalam keseharian dengan kesibukan-kesibukan yang ada, tentu saya juga tidak melepaskan dari kodrat saya sebagai perempuan, sebagai ibu ya. Saya tetap di dalam bagaimana mengatur waktu tadi, yang manajemen waktu, seperti bangun setelah sholat subuh, saya harus kerja juga ikut kayak memasak di dapur, menyiapkan makanan untuk anak-anak dan cucu. Nah itu tetap saya lakukan selama ini, dimana dari kesempatan yang ada juga bagaimana saya juga bisa meluangkan waktu
baik untuk di pemerintahan maupun untuk di masyarakat yang ada. Contoh yang saat ini saya jalani, di mana ada undangan-undangan dari masyarakat, saya bisa membagi waktunya. Kalau memang kesempatan yang urusan penting di pemerintahan, ya tentu saya itu akan dulukan juga. Tapi penting juga untuk bagaimana saya bisa silaturahmi dengan masyarakat yang ada. Contoh undangan-undangan yang ada selama ini di masyarakat, itu saya berusaha untuk bagaimana saya bisa menghadirinya. Nah, jadi disinilah bagaimana kita bisa menyusun waktu kita, manajemen waktu kita atur sedemikian mungkin agar semua itu bisa kita jalani. Iya. Irama gitu ya. Irama. Baik, Ya. Bu, kalau melihat perempuan, apakah menurut Ibu nih perlu nggak sih seorang perempuan itu punya penghasilan sendiri, punya prinsip sendiri dalam mengatur hidupnya, Bu? Iya. Tadi saya pendapat dengan Ibu Ketua PKT bahwa perempuan itu jangan hanya bergantung pada suami, ya. Karena kita takdir, nasib kita ini kan kita tidak tahu. Contoh seperti saya. Ya, saya juga tidak mengira kita harus tinggalkan suami meninggal, ya. Bahkan bisa aja terjadi juga suami meninggalkan kawin lagi, ya Bu, ya. Ini yang terjadi. Ini banyak sekali yang terjadi di masyarakat kita, ya. Maka dari itu saya sering sekali memberikan motivasi kepada kaum perempuan. Artinya apa yang disampaikan oleh Ketua PKT tadi, jangan bergantung pada suami. Bukan kita menyisihkan hak suami sebagai tanggung jawab dalam rumah tangga, tapi kita sebagai perempuan tentu bagaimana kita saling bekerja sama untuk membantu ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu saya minta kepada perempuan, memberikan kesempatan kepada perempuan apa yang bisa kalian lakukan untuk bagaimana meningkatkan ekonomi rumah tangga, bagaimana kita bisa, kaum perempuan itu bisa menghasilkan sendiri, bisa mendapatkan penghasilan sendiri untuk membantu kehidupan dalam rumah tangga. Artinya ya dalam pendidikan anak, tadi juga disampaikan kan, kalau terjadi seperti saya, suami meninggal. Nah, ya syukur saat ini ya anak-anak saya sudah mandiri semua. Tapi bagi masyarakat kita, perempuan yang tiba-tiba ditinggalkan oleh suami, sementara dia tidak punya keahlian apa-apa, dia tidak punya pekerjaan, apa yang terjadi? Banyak perempuan yang menjadi frustasi dalam menghadapi kehidupan. Sementara tiba-tiba ditinggalkan oleh suami, menikah lagi, ataukah ditinggalkan suami meninggal, ya. Nah, tiba-tiba si perempuan ini tidak punya pekerjaan, tidak punya keahlian apa-apa. Sehingga apa yang harus dia lakukan untuk menghidupi keluarganya, untuk pendidikan anaknya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya juga menghimbau kepada kaum perempuan. Saatnya kaum perempuan itu harus bangkit, ya. Bangkit, apa yang bisa dilakukan untuk perempuan, bagaimana bisa untuk mendapatkan hasil sendiri, ya, yang tidak berharap pada suami atau kaum laki-laki. Ya. Oke, baik. Saya ke Bu Dini, Bu. Bagaimana menurut Ibu sendiri dengan peran seorang perempuan yang memang harus mandiri, Bu? Menurut Ibu seperti apa? Peran perempuan yang harus mandiri, kalau memang kodratnya harus seperti itu, di mana otomatis tanggung jawab itu berpindah, ya kan, dari sebagai seorang perempuan yang tadinya hanya seorang ibu, seorang istri, kembali kepada dia tanggung jawabnya menjadi bisa dikatakan menjadi kepala rumah tangga. Otomatis seorang kepala rumah tangga harus bertanggung jawab, bukan hanya untuk sandang pangan, tapi juga kan pendidikan dan keberlangsungan dari anak-anak dan dirinya sendiri. Otomatis bagi saya wanita-wanita yang mandiri, terlepas itu entah mereka berpisah di dunia atau maksudnya ditinggal meninggal, otomatis saya mengacungkan jempol dengan wanita-wanita mandiri itu, karena mereka mampu bisa memanage dirinya sendiri, mampu bisa bangga terhadap diri sendiri bahwa mereka itu ternyata bisa berdaya guna dan berkarya guna, seperti itu. Oke, baik. Yang terakhir ini, Bu, bagaimana harapan daripada seorang Bu Dini sebagai Ketua PKPKT yang tentunya juga mempunyai kesibukan,
harapan kepada perempuan-perempuan Kota Bontang khususnya ini agar dia siap apapun keadaannya dengan ya seperti yang Ibu Wakil Wali Kota bilang, seperti ditinggal sama suami dan tiba-tiba harus mandiri, seperti apa Bu? Tentu kembali lagi bahwa takdir itu siap dan tidak siap kita. Otomatis kita juga harus tetap mempersiapkan untuk diri sendiri juga untuk keluarga. Kalau kita tidak memiliki sebuah kemampuan ataupun hasil karya yang bisa dijadikan sumber penghasilan, otomatis nanti kita akan depend kepada orang lain. Dan harapan saya sebagai seorang perempuan, seorang ibu dan pasangan bahwa wanita-wanita harus memiliki pegangan, dalam arti pegangan itu memiliki kepintaran, memiliki karya, memiliki kemampuan agar mampu untuk bisa berdiri sendiri apabila hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Seperti itu. Oke, baik. Kalau Ibu Najirah seperti apa Bu harapannya untuk perempuan-perempuan Bontang? Ya, tentu harapan saya sebagai perempuan ya, karena ini sudah terjadi pada diri saya yang saat ini ya. Tentu harapan saya bagaimana perempuan itu walaupun suami itu cukup mapan ya, sanggup untuk menghidupi dia, tapi paling tidak perempuan itu harus punya keahlian ya. Jadi apapun yang nantinya akan terjadi, dia mampu untuk menghadapi kehidupan itu. Karena kita kan apa yang disampaikan tadi juga dengan Bu Dini, takdir kita tidak tahu ya. Jadi saatnya lah perempuan itu harus bangkit. Apa yang bisa menjadi keahlian itu harus dikembangkan ya. Jangan melihat dari karena suami mampu dalam menghidupi kita, dalam menghidupi anak-anak kita. Tapi kan kita tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi ya. Jadi saya mohon kepada semua perempuan-perempuan khususnya Kota Bontang yang ada, marilah bagaimana bisa hidup mandiri, bisa mengembangkan suatu keahlian, apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Yang terpenting adalah halal buat kita ya Bu ya. Ini itu dari saya. Saya mau ke Linda nih, ada yang mau ditanyakan ini ke Bu Dini maupun Bu Najirah? Baik, mungkin saya mewakili kaum muda kayaknya ya, khususnya di Kota Bontang, ingin bertanya bagaimana peran Pika maupun pemerintah untuk kaum muda di Bontang. Ini kan yang bisa dibilang generasi milenial ya, yang sudah hampir beberapa yang sudah difasilitasi ya. Mungkin untuk bisa ke depannya lebih mandiri, lebih siap bertarung di masa depan. Mungkin peran dan himbauannya untuk kaum muda gitu, bagaimana? Ya baik, terima kasih. Tentu di mana kami selaku pemerintah saat ini, di mana kaum milenial yang ada di Kota Bontang ini kan cukup besar sekali. Kami juga punya program dalam pemerintahan kami ini. Kami sudah mempersiapkan nanti di dalam tahun ini kami akan menyiapkan itu yang namanya Rumah Kreasi Milenial ya. Di mana Rumah Kreasi Milenial ini kita akan menempatkan, memberikan ruang untuk para anak-anak kita kaum milenial yang ada di Kota Bontang ini untuk mengembangkan bakatnya ya. Di mana kita Kota Bontang ini sebagai persiapan nantinya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Persaingan kita cukup ketat. Oleh karena itu kami selaku pemerintah untuk mempersiapkan kaum-kaum muda, anak-anak milenial ini untuk bagaimana sumber daya manusianya ya. Jadi di mana Rumah Kreasi Milenial tadi kita buat untuk anak-anak kita yang punya bakatnya masing-masing. Kalau dia bakatnya kesenian, kita akan persiapkan dalam bidang seninya. Kalau bakatnya di bidang lain, kita sudah persiapkan itu semua untuk kaum milenial yang ada. Jadi saatnya lah ini kaum milenial harus bangkit, harus bisa bersaing dengan orang luar yang nanti akan menjadi pesaing-pesaing kita ya. Ya, mungkin itu dari saya. Bu Dini mungkin? Kalau untuk saya kaum milenial itu sebetulnya emblem kaum milenial itu sudah hebat sebetulnya. Tetapi terkadang masih banyak yang terlena. Terlena dengan kondisi yang enak, terlena dengan kondisi orang tua yang mencukupi semuanya. Hingga pada suatu saat mereka akhirnya lupa kalau mereka kelak akan maju sendiri. Otomatis saya berharap ya sebagai ibu
ya Bu Najira ya, juga sebagai pasangan dan juga sebagai masyarakat kaum milenial ini jangan terlena dengan kondisi saat ini, karena yang ada bahwa setiap hari akan tampil satu milenial yang hebat. Bagaimana kita akan menjadi milenial yang hebat itu kalau kita tidak bersaing dan tidak mempunyai kredibilitas dan hal yang bisa dibanggakan. Jangan terlena dengan kondisi sekarang. Apabila sudah memiliki tag bahwa kaum milenial itu harus kreatif, berdaya guna, bermanfaat, terus berkarya. Yang akan kelak mungkin yang akan menggantikan Bu Najira adalah milenial nih, seperti itu. Dan itu saat ini adalah belajar untuk berkarya, bermanfaat, seperti itu. Oke, saya ingin jawaban singkat aja ini Bu, antara Bu Najira dan juga Bu Dini. Bagaimana Ibu melihat perjuangan Ibu kita Kartini saat itu, yang memang perempuan-perempuan ini masih terbelakang daripada laki-laki, dan melihat masa kini di tahun-tahun yang sudah maju ini, bagaimana perempuan? Mungkin Bu Najira. Ya, Singkat saja. tentu di dalam kita melihat dari Raden Ajeng Kartini ya, perjuangannya sebagai perempuan ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kaum perempuan yang saat ini sudah tidak diragukan lagi ya, karena banyak perempuan-perempuan hebat yang bisa menjadi pemimpin dan lainnya. Ya, untuk itu yang pastinya kita sebagai perempuan, bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusia kita. Ya, itu yang penting, ilmu yang ada. Ya, ilmu apapun yang harus kita raih untuk bagaimana kita mengembangkan sebagai kaum perempuan untuk menjadi Kartini-Kartini yang hebat. Oke, baik Bu Dini. Untuk saya seperti buku Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Tetaplah bertahan pada terangnya itu, jangan kembali pada kegelapan. Karena sudah mendobrak dengan kesetaraan, wanita harus maju, harus berkarya. Berarti intinya semua sudah berubah Bu ya, dengan kemajuan zaman, perempuan juga bisa lebih hebat mungkin daripada laki-laki, seperti itu ya. Baik pemirsa, itu tadi obrolan kita bersama Ketua PIKA PKT Ibu Dini Hanggara Patrianta dan juga Wakil Wali Kota Bontang Ibu Haja Najira. Semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa menjadi inspirasi maupun semangat untuk para wanita agar tidak lemah daripada laki-laki dan bisa memperdayakan diri sendiri untuk bisa mandiri, mempunyai pekerjaan sendiri, mempunyai penghasilan sendiri, apapun itu yang penting halal Bu ya tadi ya. Oke, baik pemirsa, saya Rahmatalita dan juga kerabat kerja PKTV pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, kita akan berjumpa kembali di PKTV Talk episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Maria. Untuk terakhir kalinya bermalam saja bersamamu, mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat.